warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Rahayu dengan NIM 230211100232 dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang pengelolaan biaya dalam bisnis retail. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultan Syah, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Karten Akuntan. Baik, kita langsung membahas tentang latar belakang pengelolaan biaya dalam bisnis retail. Indonesia memiliki potensial terhadap perkembangan bisnis. 278,8 juta jiwa penduduk di Indonesia dengan data yang tercatat pada tahun 2023 yang mayoritas Islam, ini menjadikan Indonesia sebagai perdagangan retail yang sangat menjanjikan di dunia. Bisnis retail sering dilakukan oleh banyak orang. Secara sederhana, bisnis adalah sebuah bentuk aktivitas usaha atau perdagangan barang dan jasa yang berorientasi pada keuntungan. Bisnis retail sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan biayanya. Kita akan membahas secara mendalam tentang pengelolaan biaya dalam bisnis retail. Di sini akan pembahasannya mencakup aspek semua dari definisi dari pengelolaan biayanya, definisi bisnis retailnya tersendiri, jenis-jenis biaya yang dihadapi, hingga strategi dan teknik pengelolaan bisnis retail. Diharapkan ini dapat memberikan pemahaman tentang pengelolaan biaya dalam mencapai keberhasilan bisnis retail di era modern ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan retail. Apa sih retail itu? Nah, berikut ini identifikasi retail. Retail atau nama lain dari perdagangan eceran sebagai semua kegiatan komersial yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa yang dimana dilakukan oleh bisnis langsung ke konsumen akhir dan digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Retail yang merupakan kegiatan perdagangan baik barang atau jasa yang terjadi dengan konsumen akhir yang bertujuan untuk keperluan pribadi. Penjualan dilakukan kepada konsumen akhir. Pertimbangan pasar bisnis ketika membeli eceran adalah karena rendahnya harga pokok yang dapat menghasilkan keuntungan jika dipasarkan kembali atau menekankan pada pelabuhan jika dilakukan untuk produksi. Oke, kita di sini akan membahas tentang jenis-jenis retail. Yang bisa dilihat di sini terdapat dua jenis. Yang pertama retail tradisional, yang kedua yaitu retail modern. Kita akan membahas yang pertama tentang retail tradisionalnya, yaitu memiliki karakteristik di mana barang yang terkadang masih kurang lengkap dan tidak memenuhi kebutuhan konsumen akhir. Kadang misal ya kita ke toko, kadang kita mau membeli parfum, tidak semua retail tradisional itu ada parfum seperti itu. Kemudian harga yang masih dapat ditawar. Ada juga beberapa retail tradisional itu harganya masih bisa ditawar, misal pengurangan harga yang kadang 500 perak dan lain-lain. Kemudian karakteristik lainnya yaitu tempatnya masih kurang nyaman dan belum adanya digitalisasi pembayaran, seperti penggunaan barcode kris dan juga tidak adanya wifi dan lainnya.
Kemudian, dalam pengelolaannya dilakukan secara bersama yang memiliki ikatan darah atau keluarga. Misal nih, retail tradisional itu tidak hanya dipegang oleh si pemilik, namun juga dipegang oleh keluarga seperti anaknya, saudara, kerabat yang lainnya. Dan juga di sini kan tidak semua bisnis retail itu yang menggunakan karyawan, kadang dipegang oleh keluarga tersebut. Kemudian di sini juga penggunaan dana. Dalam penggunaan dana tidak teratur karena masih memenuhi kebutuhan yang tidak terenakan dan tidak adanya pemisahan antara harta kekayaan bisnis tersebut dengan harta dana pribadi. Kemudian kita di sini akan membahas tentang bisnis retail modern. Bisnis retail modern biasanya memiliki pemerataan lokasi yang lebih strategis dan memikirkan suasana toko yang nyaman bagi konsumen. Dan juga barang yang terdapat juga menarik dan lebih banyak ya daripada bisnis tradisional. Kemungkinan kita membeli barang tersebut semuanya itu sudah ada di etalase, berbentuk etalase yang dimana udah rapi dan tersusun rapi. Kemudian adanya layout dalam pemerataan barang, juga harga yang sudah tertera juga di etalase petugas toko yang sudah ahli di bidangnya dan sangat mengetahui potensi yang memiliki oleh pasar yang memiliki barang lengkap, dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pembeli. Biasanya juga di sini pada retail modern itu harga bersaing dan tertera di barang. Oke, di sini saya akan menampilkan contoh gambar perbedaan retail modern dan retail tradisional. Bisa dilihat oleh teman-teman. Di sini di atas merupakan retail modern. Sudah lihat dari bentukannya. Retail modern di sini lebih kelihatan bersih ya dan enak, nyaman lah tempatnya untuk dikunjungi oleh konsumen, juga tertata rapi, jadi mempermudah konsumen itu untuk memilih. Kadang misal kita memerlukan sabun, di sini nih sudah ada tertera etalase khusus sabun, kita bisa memilih perlu sabun apa dan merek apa gitu. Terus kemudian bisa dilihat juga bersih juga ya tempatnya, pokoknya adalah perbedaan di retail tradisional. Sedangkan retail tradisional kita bisa melihatnya di berbagai toko-toko ya, apalagi di sini biasanya disebut toko Madura. Nah, itu merupakan salah satu contoh retail tradisional, dimana di sini ini tidak ada etalase, bisa kita lihat barang juga diletakkan tidak beraturan, kemudian tidak ada pembatas, mungkin pembatasnya cuman kardus atau misal minuman tersebut langsung ke langsung ke barang yang lainnya. Bisa dilihat juga ya perbedaannya di sini. Oke, pada saat ini kita akan membahas tentang pengelolaan. Pengelolaan itu tersendiri adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan agar semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumber daya manusianya itu tersendiri, terus modal, peralatan, tanah, sumber daya alam atau bahan baku, serta teknologi secara optimal untuk mencapai organisasi. Nah, untuk pengertian pengelolaan retail tersendiri adalah usaha eceran
dan pengelolaan penjualan produk kepada konsumen untuk dikonsumsi. Jadi bisa kita simpulkan pengelolaan biaya dalam bisnis retail adalah suatu proses pengelolaan, pengendalian kegiatan, penjualan produk kepada pelanggan, mencakup semua aspek operasional untuk menjalankan bisnis yang efektif. Jenis biaya dalam bisnis retail yaitu terdapat dua. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik, yang kedua yaitu biaya operasional. Biaya overhead pabrik atau biasa disebut BOP merupakan biaya yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam perawatan atau pelayanan perusahaan, seperti tenaga kerja tidak langsung, overhead pabrik lain, penyusutan mesin, penyusutan kendaraan pabrik, listrik, pemeliharaan seperti perawatan mesin AC dan peralatan. Kemudian yaitu yang kedua biaya operasional. Biaya operasional tersendiri yaitu semua pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi serta penjualan produk perusahaan dan pengeluaran untuk menjalankan roda perusahaan. Untuk biaya operasional tersendiri itu ada dua, yaitu yang pertama biaya administrasi dan umum. Biasanya dana terencana dengan terperincinya biaya yang terdapat pada administrasi memiliki aturan penjualan sebagai unsur dari beban penjualan yang menjadi bagian dari personal keuangan dan awam. Berupa biaya di sini yaitu seperti biaya staf administrasi, manajer serta direktur, kemudian sewa kantor. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini biasanya keseluruhan biaya untuk pemasaran hingga menggunakan pengumpulan piutang sebagai kas penganggaran pada biaya pemasaran berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sebagai cangkupan biaya pemasaran di sini ada staf administrasi, kemudian manajer, iklan, dan listrik. Di dalam pengelolaan biaya dalam bisnis retail juga terdapat laporan keuangan dalam bisnis retail. Laporan keuangan dibuat oleh bagian keuangan dan dilakukan pengawasan oleh manajer. Kemudian sebuah laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang neraca, laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan penjelasan laporan. Biasanya ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian karakteristik dari laporan keuangan itu tersendiri, yang pertama satu yaitu relevan. Informasi terhadap laporan keuangan bermanfaat perusahaan, misal membantu pada pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu mudah dipahami. Tentu saja dalam membuat laporan keuangan itu harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua yaitu andal, penyajian fakta sesuai dengan substansi dan pertimbangan akal sehat. Pengelolaan dalam bisnis retail juga membahas tentang pendapatan laba rugi. Pendapatan ini berasal dari transaksi dalam rentang periode yang telah ditentukan, yang biasanya dinamakan sebagai pendapatan operasional. Di sini untuk mencari pendapatan laba rugi terdapat dua rumus. Yang pertama kita mencari penjualan bersih, di mana penjualan kotor dikurangi potongan plus return penjualan. Yang kedua yaitu laporan laba kotor. Untuk mencari laba kotor yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Langsung masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu yang pertama tentang laporan laba rugi. Laporan ini berisi pengeluaran dan pendapatan bersih yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode dengan menghitung secara keseluruhan nantinya akan dikurangi dengan biaya-biaya lain untuk kebutuhan perusahaan. Sebagai contoh di sini pada toko Indah Mentari,
Di sini total pendapatannya sudah bisa dilihat 775,95. Kemudian untuk pengeluaran totalnya di sini 380,80. Untuk mencari penjualan bersih, tadi sudah dijelaskan, penjualan kotor dikurangi oleh pengeluaran. Jadi kita untuk mencari pendapatan bersih, yaitu hasil dari 395,15 ini hasil dari total pendapatan dikurangi oleh total pengurangan, dan hasilnya yaitu 395,15. Neraca. Neraca sendiri berasal dari buku besar atau berisi akun-akun atau pos atau juga nomor yang dikelompokkan atas beberapa pengelompokan. Berikut ini contoh neraca dari toko Indah Mentari. Sini aktiva lancarnya sudah diketahui kas atau bank, surat berharga, piutang usaha, dan juga persediaan barangnya juga ditentukan. Sini aktifanya itu 2.623, pasifanya juga 2.000. Berarti aktiva dan pasifanya di sini balance. Laporan perusahaan ekuitas. Laporan ini berfungsi memberikan kejelasan terkait laba yang dihasilkan dari modal yang dikeluarkan. Dalam laporan tersebut terdapat informasi mengenai perubahan modal dipinjamkan, kemudian dan kondisi modal dalam satu periode itu seperti apa. Berikut ini contoh laporannya. Modalnya di sini 2.107. Kemudian laba bersih setelah pajaknya yaitu 2.502 setelah ditotal dengan 395, dan modal akhirnya di sini sudah tertera. Strategi bisnis retail. Strategi bisnis retail merupakan suatu rencana yang dilaksanakan oleh pembisnis. Hampir setiap bisnis itu memerlukan strategi yang efektif agar dapat meluncurkan suatu rencana yang sukses. Di sini ada 4 strategi bisnis yang lebih spesifik, cara agar mengajak masyarakat menjadi konsumen. Yang pertama yaitu pastinya menjual produk yang aman. Jika produk itu aman, mestinya bakal diincar atau dilirik oleh konsumen. Kemudian barang dagangan yang lengkap. Jika bisnis retail tersebut menyediakan barang lengkap, itu mempermudah kita sebagai konsumen untuk membeli, dan juga tidak perlu mencari di toko lain untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Kemudian tampilan fisik toko yang menarik dan bersih. Ini sangat penting untuk para masyarakat yang ingin berbisnis retail. Tampilan fisik toko yang menarik dan bersih ini bakal menjadi salah satu strategi yang sangat penting, karena jika tempat itu atau toko tersebut bersih, otomatis bakal dilirik dan membuat konsumen itu nyaman untuk membeli barang di toko tersebut. Kemudian adanya customer service diberikan oleh sang retail kepada konsumen, seperti fasilitas komunikasi, terus kecepatan kasir dalam melayani setiap pembeli, dan yang terkait pada kebutuhan konsumen. Kesimpulan, pengelolaan biaya dalam bisnis retail yang merupakan sektor vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan populasi yang besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia menawarkan potensi signifikan untuk perkembangan bisnis retail.
Pengelolaan biaya menjadi tantangan utama meliputi biaya overhead, biaya operasional, dan laporan keuangan. Berfungsi penting untuk memilih keputusan dan evaluasi kinerja dengan karakteristik yang mencakup relevansi, kemudahan pemahaman, kemampuan dibandingkan, dan keandalan informasi. Secara keseluruhan, pengelolaan biaya yang efektif sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan usaha retail, memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan operasional mereka dengan lebih efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.